Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Syarlaila, NIM 20220289. Hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang memori pada pembelajaran organisasi dan arsitektur komputer. Keep watching. Memori yaitu bagian dari komputer tempat program serta data-data disimpan. Tanpa sebuah memori, tidak akan ada yang namanya komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Tanpa sebuah memori, tidak akan ada yang namanya komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Karena memori digunakan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor. Nah, memori terbagi menjadi dua. Yang pertama, memori internal yang hanya dapat diakses langsung oleh prosesor. Dan yang kedua, memori eksternal yang dapat diakses tetapi melalui peranti input atau output seperti disket dan juga hard disk. Nah, untuk memori internal dia terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya register, yang kedua cache memori, dan yang ketiga memori utama. Elemen dasar memori adalah sel memori. Nah, di sini saya menyediakan sketsa dari operasi sel memori. Kita bisa lihat di layar ada sketsa. Nah, umumnya sel memori punya tiga terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Salah satunya terminal select. Terminal ini berfungsi untuk memilih operasi, apakah untuk menulis atau membaca. Nah, untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Sedangkan untuk operasi pembacaan, terminal ini digunakan sebagai keluaran. Nah, di sini ada tabel karakteristik penting sistem memori komputer. Mulai dari lokasi, kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, serta tipe fisik dan karakter fisik. Nah, untuk lokasi, kita bisa lihat ada di tiga lokasi. Ada di CPU, internal, dan eksternal. Untuk kapasitas, dia terdiri dari dua, yaitu ukuran word dan jumlah word. Untuk satuan transfer, dia terdiri dari word dan juga block. Anyway, word merupakan satuan alami pada organisasi memori yang biasanya sama dengan panjang bit yang digunakan untuk representasi bilangan serta panjang instruksi. Dan yang selanjutnya satuan transfer itu ada namanya block. Untuk metode akses, di sini ada sequential access, yang kedua ada direct access, yang ketiga random access, yang keempat associative access. Untuk kinerja ada tiga. Yang pertama ada access time, yang kedua circle time, yang ketiga transfer rate. Untuk tipe fisik terbagi juga menjadi dua. Ada semiconductor dan yang kedua magnetic. Nah, sekedar tambahan, untuk volatile itu maksudnya ketika kita membuat data dan tiba-tiba daya listriknya mati, maka data tersebut akan hilang atau tidak tersimpan. Nah, untuk yang non volatile itu sebaliknya. Ketika daya listriknya mati, data tersebut tidak hilang, tetap ada di komputer kita. Untuk yang erasable dan non-erasable, erasable itu maksudnya kita bisa mengganti isi data tersebut. Misalnya ada yang salah, kita bisa mengganti isinya. Tetapi yang untuk non-erasable, kita tidak bisa mengganti isi data tersebut. Jika kita salah mengisi, kita harus membuat data yang baru. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang memori. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.